Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Waterman on Fire, unit kerja Satuan Polisi Pamung Praja Kota Banjarbaru. Pengalaman bekerja di Satpol dimulai pada tahun 2020 hingga saat ini. Jabatan sekarang yaitu JFT Ahli Media Pol PP dan sekaligus juga merangkap sebagai Kabid Tibum Tranmas Satuan Polisi Pamung Praja Kota Banjarbaru. Portofolio dinamis ini dibuat dalam rangka memenuhi salah satu tugas dari kegiatan uji kompetensi jabatan fungsional binaan Kementerian Dalam Negeri Satuan Polisi Pamung Praja pada tahun 2023. Ini pemilikannya ini apa nih? Alkohol. Sama. Ini yang sedang Ambilkan barang bukti juga. Nah, kemudian ini akun atau akun perubahan kemudian lagi sejak kapan dia tahun 2 tahun nggak sudah paling awal sebulan. Mas waktu jadi bisa itu pada jalan lain lagi lah. Tempatnya ini mana? Di Trikora ke Lurahan mana? Manggis lah. Banjarbaru Selatan. Oh, Banjarbaru Selatan. Depannya Boze. Kelas kemungkinan ya. Setelah Mungkin masih ada sebenarnya. kalau itu sudah masuk, tempatnya masih BJB. Banjarbaru Selatan. Tempatnya ini menyewa atau perorangan? Tempatnya ini menyewa per bulan atau apa? Bulan berapa sebulannya sudah 500.000. Jadi apa jadi tujuh lagi karena inilah ada lain lagi. Tapi tahu ada produk di Banjarbaru ini bahwa ada larangan berjualan minuman beralkohol. Tahu lah. Jadi kan dijelaskan bahwa di Banjarbaru ini ada produk kepala daerah nomor 5 tahun 2006 tentang larangan minuman beralkohol, termasuk itu penjualan, menyimpan, memiliki segala macam. Yang kami hormati Lurahan Desa Utara yang dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Lurah, yang kami hormati rekan-rekan kawan-kawan sekalian ASN di Kelurahan Desa Utara. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama, kami mengucapkan terima kasih atas waktu yang diberikan oleh Lurahan Desa Utara. Pada hari ini kami ingin menyampaikan bahwa kami dari Satuan Polisi Pamung Praja Kota Banjarbaru menyampaikan bahwa di Kota Banjarbaru ada memiliki perda KTR. Perda KTR maksudnya adalah kawasan tanpa rokok. Kawasan tanpa rokok ini maksudnya adalah kawasan yang dilarang untuk merokok, memproduksi, menjual maupun mempromosikan tembakau. Perda ini diundangkan pada bulan November tahun 2017. Lokasi mana aja yang termasuk KTR? Yang pertama yaitu fasilitas kesehatan, kemudian tempat proses belajar mengajar, tempat bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, dan tempat yang ditetapkan. Dalam perda ini juga diatur bagi yang melanggar perda ini ada sanksi. Yang pertama sanksi administratif, kemudian ada juga sanksi pidananya. Nah, sanksi pidananya ini berupa kurungan 3 hari dan denda 500.000. Nah, jadi Perda nomor 12 tahun 2017 tentang KTR ini kita mengharapkan di Kelurahan Desa Utara bisa ditetapkan dan diterapkan
Komandan mengganggu waktu Komandan. Kami dari Satuan Polisi Pamung Praja Kota Banjarbaru ingin menyampaikan bahwa kami akan melaksanakan penertiban perda nomor 6 tahun 2014. Dalam radio ini menertibkan PKL Komandan. Dalam penertiban ini kami perlu bantuan personil dari Polri Komandan sekitar 15 orang. Jadi kami ini ada surat tertulisan yang mohon dibantu untuk penegakan perda ini rencananya kita laksanakan Rabu depan kemarin. Nanti kita sampaikan nanti ke Pak Polsek untuk menyampaikan boleh sudah ya Pak. Nanti kita sampaikan pimpinan Pak untuk anugerasi apa dari disposisi beliau. Siap. Terima kasih Siap. atas kedatangan kalian di ruangan saya. Terima kasih juga kami telah diterima di sini. Mudah-mudahan pelaksanaan nanti bisa berjalan lancar. Saya kira demikian, kami mohon izin untuk pelaksanaan itu selanjutnya. Terima kasih. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Untuk Pak. Kami dari Satuan Polisi Pamung Praja Kota Banjarbaru akan melaksanakan koordinasi dengan Lurah terkait dengan penegakan Perda nomor 6 tahun 2014 tentang kehidupan mas. Ataupun yang kita ambil yaitu penertiban PKL yang ada di wilayah sini Lurah. Jadi ada beberapa PKL yang berjualan di bahu jalan. Rencana kita akan tertibkan dan kita bekerja sama juga dengan Lurah dan pihak terkait. Setelah kita tertibkan nanti akan kita pindahkan ke pasar pemerintah yang ada. Mudah-mudahan mereka dalam pelaksanaannya nanti Lurah bisa mengerti dan paham sehingga tidak mengganggu jalannya penertiban. Nah, untuk itu kami minta bantuan Lurah nih, kerjasama Lurah sehingga masyarakat bisa mengerti dan paham. Mudah-mudahan Lurah ada waktu juga membantu kita dan memberikan pemahaman kepada masyarakat. Kira-kira itu Lurah yang rencana kita koordinasi. Dari apa yang sampaikan, memang kami sebagai petugas pelayanan langsung di masyarakat tentunya mendukung apa yang telah akan laksanakan. Yang jelas itu semenjak memang itu adalah aturan pemerintah yang berlaku saat ini. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, karena itu adalah peraturan pemerintah dan memang itu harus dijalankan. Kami selaku aparat di kelurahan siap membantu. Terima kasih. Yang jelas sebelumnya pun kami akan memberikan pengertian kepada warga yang berjualan karena kami sadar bahwa selama ini di bahu jalan memang mengganggu aktivitas lalu lintas. Apalagi pagi hari itu sudah kelihatan ada sedikit di jalur lalu lintas hambatan. Jadi kami semaksimal mungkin siap membantu sesuai dengan perda yang dijelaskan dan mudah-mudahan warga di sekitar situ yang berjualan, masyarakat yang berjualan akan memahami ini dan bisa mengerti dan bisa nanti semaksimal mungkin kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hormat kawan-kawan Satpol PP dari seksi Ops dan Pengendalian dan kawan-kawan dari seksi Subdit. Nah, terima kasih atas kehadirannya di ruangan ini. Nah, di sini maksud dan tujuan kami yang pertama yaitu meminta informasi atas kegiatan yang telah dilaksanakan, kegiatan penegakan perda yang telah dilaksanakan sesuai dengan yang diperintahkan pimpinan dalam beberapa kegiatan. Ini kita memerlukan informasi dan evaluasi. Untuk yang pertama, sesuai dengan perintah pimpinan bahwa kita harus menegakkan perda nomor 6 tahun 2014 tentang hiburan Harmas. Nah, mohon informasi dari Kasihop dan Kasihop, kalau Kasihop, apakah dalam pelaksanaan penegakan perda nomor 6 tahun 2014 ada kendala dan apakah tetap berjalan lancar? Mohon informasi. Siap, terima kasih pimpinan atas waktunya. Berkaitan dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh sesi operasional dan pengendalian, yaitu berkaitan dengan Perda 6 tahun 2014 tentang Timun dan Harmas. Memang ada beberapa hal yang kita terkendala, tapi dalam pelaksanaannya kita tetap masih berjalan. Karena ada, dalam hal ini di Perda 6, di ketentuan pidana pasal 40 dan itu ada sanksi yang menyebutkan di huruf angka 1-nya yaitu
3 bulan dan denda paling lama 25 juta. Nah, dengan kurungan 3 bulan. Yang di nomor 2-nya atau di ayat 2-nya yaitu ada ancaman kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling lama dengan paling banyak 50 juta. Itu ada dua sanksi yang berbeda, memang dengan beberapa mengarah ke pasal pun berbeda. Di dalam pelaksanaannya kita karena ada kendala tadi, kita susah untuk menentukan pasal mana, dan kemudian ada beberapa isi perda yang memang kita ketinggalan kemudian. Jadi dalam hal pelaksanaan kegiatan kita tetap melaksanakan perdana tersebut mungkin dengan mekanisme yang kita laksanakan sesuai dengan arahan dari pimpinan. Jadi dalam perda ini ada mengatur bersanksi ya. Ya, siap. Pertama 3 bulan, Dan satu lagi dan kedua 6 bulan. ya siap. Nah, ketika kasus yang ditemukan ternyata sanksinya 6 bulan, ini kita mengalami kendala yang harus kita ketika Proses BAP ya, karena memerlukan waktu yang sangat panjang. Ya, siap. Beda dengan yang sanksi 3 bulan ya, Ya. karena 3 bulan ini pemeriksaan cepat dan singkat. Ya, terima kasih. Kita lanjut ke perintah pimpinan berikutnya. Pimpinan juga ada permintaan untuk melaksanakan perda terkait dengan laporan camat karena Sulin, laporan informasi dari kasus DPD dan orang DPD, bagaimana proses penegakannya, apakah berjalan lancar atau berkendala dalam pasal Indonesia. Siap, izin melaporkan Bapak. Pada umumnya pelaksanaan kegiatan di bidang PPOD khususnya di seksi DPD sudah berjalan sesuai dengan arahan, tapi terkait sama laporan camat tentang ISB yang di daerah Gunung Manggis itu kalau dulu kan itu ada Perda nomor 35 tahun 2011 tentang GSB. Namun itu sudah dicabut kemudian diganti dengan Perda nomor 8 tahun 2018 tentang distribusi izin bangunan. Nah, di Perda sebelumnya itu ada mengatur tentang sanksi dan GSB-nya. Tetapi di dalam Perda yang terbaru itu tidak mengandung sanksi dan aturan itu. Jadi di sini yang kita mengalami kendala kemudian untuk menegakkan aturan itu atau menegakkan peraturan daerah itu. Mungkin itu kemudian yang bisa saya laporkan. Oke, baik, terima kasih. Jadi perda yang mengatur tentang GSB dan sanksinya itu dicabut kan? Sehingga pelaksanaan penegakan perda yang terbaru ini terkendala karena perda yang baru tidak mengatur lagi. Siap. Oke, terima kasih. Ada tambahan? Cukup benar. Oke, yang selanjutnya yaitu perintah pimpinan dasar dari surat BPOM tentang iklan rokok. Mohon informasi dari kawan-kawan DPD untuk memberikan penjelasan pelaksanaan tugasnya, apakah berjalan lancar dan ada kendala. Siap. Terkait sama iklan tersebut, kemudian itu kita pemerintah Kota Banjar baru memiliki Perda nomor 2 tahun 2011 tentang reklame. Ya, siap. Dan diterbitkan lagi Perwali nomor 10. Nah, di dalam aturan itu, di dalam Perda itu dan Perwali itu untuk penertiban itu ditertibkan oleh Satpol PP kemudian. Tetapi di sisi lain terbit lagi Perwali nomor 16 tahun 2018 bahwa BPRD pun mempunyai kewenangan untuk menertibkan reklame tersebut kemudian. Nah, dalam hal ini adanya dua kewenangan, dualisme kewenangan kemudian. Ini yang membuat kita sangat-sangat susah menerapkan aturan itu kemudian. Apakah ini kewenangan Satpol PP, apa ini kewenangan BPRD kemudian? Kewenangannya kemudian. Baik, terima kasih atas informasinya. Jadi dalam penegakan perda reklame ini, Satpol memiliki kewenangan sesuai perda, tapi ada juga perkada atau perwali yang mengatur bahwa BPRD juga memiliki kewenangan penertiban. Dan di sini menimbulkan permasalahan siapa sebenarnya yang berhak jika ada dualisme kewenangan. Baik, terima kasih. Ini akan kita analisa lebih lanjut informasi yang telah disampaikan dan kita akan laporkan ke pimpinan.
Gimana Pak? Ya, silakan. Jadi modal. Ya, silakan. Silakan Pak Kadit. Gimana? Izin Komandan, jadi kami ingin menyampaikan laporan atas beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan perintah yang disampaikan. Nah, kami sudah mencari beberapa informasi dari seksi Opsdal dan seksi Simplidik. Nah, dari hasil kegiatan dilaksanakan, kita coba menganalisa dan mengevaluasi hasil kegiatan. Dari kegiatan yang disampaikan ke kita, ada beberapa siap, ada beberapa kendala dan ini harus kita tindak lanjuti supaya kedepannya dalam penegakan perda bisa terhindar dari kendala yang selanjutnya. Jadi dari beberapa kegiatan untuk penegakan perda nomor 6, di sini dalam perda tersebut diatur tentang sanksi atas pelanggaran, yaitu yang pertama sanksi kurungan 3 bulan dengan denda 50 juta, dan yang kedua ada sanksi juga yang diatur yaitu 6 bulan dengan denda 25 juta. Di sini terdapat kendala ketika dilaksanakan penegakan, yaitu pada saat kita menemukan kasus yang sederhana, cuman ternyata di perda tersebut diatur sanksinya itu 6 bulan. Nah, sanksi 6 bulan ini jadi kendala karena apa? Karena dalam acara pemeriksaan itu menggunakan acara pemeriksaan biasa. Nah, ini memerlukan waktu dan pemberkasan yang panjang. Nah, sementara perkara yang kita temukan ini sederhana sekali. Nah, ini harus terlalu rumit begitu ya. Kegiatan selanjutnya yang pertama yaitu agar SKPD yang membuat perda bisa memperhatikan lagi sanksinya sesuai dengan perkara yang relevan di lapangan. Nah, ini mudah-mudahan bisa jadi langkah selanjutnya untuk dalam pelaksanaan tugas kita bisa lebih mudah. Kemudian yang kedua, kita juga menginformasi kegiatan yang telah diperintahkan, yaitu terkait dengan adanya laporan dari Camat Lantas Meling bahwa ada bangunan yang melanggar dari sepadan bangunan yang digutung payung. Nah, jadi setelah dilakukan penyelidikan ke TKP, memang terdapat bangunan yang melanggar GSB dari sepadan bangunan. Nah, sebelumnya kita kemarin punya Perda nomor 35 tahun 2011 itu tentang retribusi izin mendirikan bangunan. Nah, Perda ini kemudian itu mengatur secara detail tentang garis padan, nah, baik sisi samping, kanan, depan itu diatur, termasuk sanksinya juga dalam penegakannya. Namun belakangan ini Perda tersebut dicabut, diganti dengan Perda nomor 8 tahun 2019 tentang EMB juga, izin retribusi izin mendirikan bangunan. Nah, yang jadi kendala di Perda yang baru ini kemudian tidak mengatur tentang GSB tersebut termasuk sanksinya, sehingga petugas kita kesulitan di lapangan dalam penegakan perdanya. Ini dikenakan sanksi apa? Nah, terpaksa petugas kita mengambil perda lain tentang tata ruang. Nah, di situ ada mengatur tentang GSB, cuman masih belum memadai juga karena di perda tata ruang tersebut itu tidak mengatur sanksi juga. Jadi hanya mengatur jarak ya? Iya, jadi tidak ada sanksi atas pelanggaran, jadi agak kesulitan lah. Jadi untuk hal tersebut saran yang kita sampaikan supaya ada revisi terhadap perda tersebut ke depannya, sehingga petugas kita dalam menegakkan aturan tentang GSB ini bisa lebih jelas. Yang kedua, sarannya kepada petugas ya terpaksa memakai aturan RT sementara untuk penegakan. Mungkin. Baik. Satu lagi? Yang terakhir itu masalah reklame, kemarin itu ada dualisme kewenangan. Kalau permasalahan perda kita ada dualisme kewenangan. Jadi di Perda nomor 2 tahun 2011 dalam penyelenggaraan reklame itu diatur bahwa Satpol PP punya kewenangan untuk penertiban, lengkap dengan perwali teknisnya. Namun di sisi lain juga Pemkab Bajabaru ada menerbitkan perwali nomor 19 dan di situ memberikan kewenangan kepada DPRD untuk penertiban juga, sehingga ada dualisme kewenangan. Nah, ketika kita ada perintah untuk menindaklanjuti surat dari BPOM tentang iklan rokok, nah ini kita kesulitan siapa sebenarnya yang berwenang ini. Asalnya agar adanya pencabutan terhadap salah satu perwali siapa sebenarnya yang maksudnya tepat untuk melaksanakan penertiban. Demikian, Pak. Baik.
setelah saya baca di sini, mungkin kita perlu agar beberapa bidang lain itu mengetahui juga, terutama masalah bidang di penertiban Rantigum dan juga di bidang PPOD. Ini akan dibagikan ke bidang-bidang, sehingga nanti dari bidang itu membuat translate kita sampaikan kepada pimpinan. Pertama mungkin kita ada perlu revisi perda, sehingga ketentuan tentang garis sempadan dan sebagainya itu diaktifkan kembali. Baik itu perda yang sebelumnya kan ada perda yang mengatur sempadan, pun ada perda baru yang tidak melibatkan garis sempadan, sehingga kita kesulitan di lapangan. Kita nanti mencoba menyarankan untuk revisi perda agar diaktifkan kembali, sehingga itu kita memudahkan kita di lapangan. Termasuk juga yang lain tentang kurungan tadi kan, ancaman pidana yang sanksi tadi, itu mungkin kita lebih fleksibel, kita atur lagi fleksibel, sehingga tidak menyulitkan kita dalam proses penyelesaiannya. Termasuk juga tadi perda tentang konten reklame dan sebagainya, mungkin perlu ketegasan. Mungkin kalau kita ingin sebenarnya 2 perda dan 1 perwali. Perwalinya ini mungkin turunan dari perda yang ada itu, tetapi perwalinya ini harus saling melengkapi sebenarnya, tidak bertentangan. Sebab itu mungkin nanti dari 3 ini kita akan di bidang-bidang, mungkin akan dibikin transtaf oleh dikaji oleh bidang PPOD untuk kita bikinkan transtaf untuk revisi perda yang memang agak menyulitkan kita dalam pelaksanaan di lapangan. Ya, bisa begitu ya? Terima kasih pada kita akan laksanakan bagian dari bidang-bidang. Oke, terima kasih ya. Dan sukses ya. Terima kasih. Mohon izin mengenai. Oke, lanjutkan. Terima kasih ya. Simulasi berkaitan dengan penangkapan penertiban PSK online di Pengadilan Negeri Banjarbaru. Berkaitan hal ini, untuk para saksi dipersilakan untuk maju ke depan. Untuk para saksi, apa dalam keadaan sehat? Siap. Nah, dalam hal ini kami sebagai hakim mengambil keterangan dari permasalahan atau berkaitan dengan penertiban PSK yang ada di Kota Banjarbaru. Tolong silakan saksi ceritakan keterangan kronologis apa yang kita ketahui. Ya, kegiatan ini berawal dari adanya laporan masyarakat bahwa ada indikasi kegiatan prostitusi di salah satu rumah kos di wilayah Kota Banjarbaru. Berdasarkan perintah pimpinan, kita personil Satpol PP diminta untuk melakukan penegakan perda nomor 6 tahun 2022 tentang pemberantasan pelacuran. Kami bersama personil meluncur ke TKP. Dari TKP kami mendapati beberapa terduga dan beberapa barang bukti adanya indikasi prostitusi di kos-kosan tersebut. Kemudian terduga dan barang bukti kami bawa ke kantor untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut, dan hasil penyelidikan para terdakwa mengakui bahwa mereka melakukan perbuatan tersebut. Demikian. Dalam hal ini apakah saksi kenal dengan kedua orang tersebut? Siap, tidak. Ada hubungan keluarga? Siap, tidak. Untuk keterangan kedua boleh? Ada yang cukup? Cukup, karena cukup. Nah, untuk selanjutnya putusan sebaiknya.